Shalom Pak Stefano. Iya. Oh, ada Bapak ya? Bisa oh ya, bisa titip pesan ke Bapak. Kelas akan sebentar lagi dimulai ya. Oh ya, ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Iya, boleh dikirim itu, Pak.
Iya, jangan muka papa kayak nonton bioskop ya. Duduk di depan. Karena papa suka ngeliat sini. Terus papa suka ngadep-ngadep sini kan kamera di sini gitu. Enggak, papa gede muka itu di situ.
Shalom, selamat sore. Ya, gua. Kenapa panik banget? Kenapa nggak ini? Tolong dong yang diurut. Sam, tolong. Selamat sore, saudara. Selamat sore Ibu Dona. Ya. Selamat sore, Pak Sore, Bu. Frida, Pak Suito, saudara Marsal, saudara Michelle, Sore, Bu. Pak Stefano. Selamat sore. Hari ini kelas bulan ini ya, saudara ya. Hermeneutical Spiral yang akan diberikan buat kita pengajaran oleh Bapak Stefano Agdesa sudah hadir bersama-sama dengan kita melalui media online. Begitu ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Stefano ya, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin doa akan dipimpin oleh siapa? sore. Pak Suito ya, berdoa buat kita semua ya, Pak. Ya, Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pertemuan pada sore malam hari ini dalam Tuhan pengajaran Hermeneutical Spiral ini Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang belajar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan bagi kami sehingga kami boleh menerima pengajaran pada malam hari ini. Berkati pengajar kami, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu, berikan penerang-Mu di dalam, Tuhan Yesus dalam pengajaran ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kami persilakan untuk Pak Stefano. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Halo, Mbak. Selamat malam, Shalom. Pak. Ya. Shalom. Kalau dari data di online ini, maka saya mendapatkan adanya 8 peserta, yaitu Pak Frans, Ibu Ita Marlina, terus Ya, Pak. kemudian ada Ardian, ada James, ada Pak Suito, ada Marshall, Michelle, dan Pak Tarigan. Itu yang ada pada daftar di online ini. Apakah memang peserta kelas ini hanya 8, Bapak Ibu? Oh, satu lagi ada Pak Karis yang belum hadir ya. Oke. Terima kasih. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya pikir saya baru berjumpa pertama kali dengan Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya seperti itu. Oke, ada lagi Pak Garian. Saya Juga Pak, belum hadir. Oke. Hadir. Hadir Pak. Siapa Pak? Hadir, Garian. Oh, sudah hadir. Udah Pak. Oke, sudah hadir ya Pak Alir. Ini Facebooknya ya Pak. Zoom-nya pakai ke nama Galaxy Pak ya? Iya Pak. Iya Oke. ya. Oke. Mungkin supaya saya bisa mengenal Pak,
namanya diganti nama yang sesungguhnya aja, Pak, supaya saya bisa kenal, Pak. Ya. Oh, iya Pak. Saya Ya. coba ya Pak. Saya Ya, juga supaya saya lebih kenal gitu ya. Kan gaptek, kita Pak. baru berjumpa pertama kali pun itu lewat online begini, ya. Saya lanjutkan. Sebelum kita mulai akan perkuliahan kita, saya atau kita, bila kita memperkenalkan diri, setidak-tidaknya yang saya ingin kenal dari Bapak Ibu adalah selain nama, terus kemudian latar belakang S1-nya dari apa, teologi, ekonomi, atau apa, dan bergereja di mana, begitu Bapak Ibu, itu ya. Dan saya mulai dari saya dulu, yaitu saya adalah Stefano Ambesa. Saya adalah seorang pengajar, khususnya saya home base saya di STT Bethel Indonesia di Jakarta, letaknya di bilangan Petamburan di sana, Tanah Abang. Dan saya juga sebagai seorang pendeta tergabung dalam kependetaan saya di Gereja Bethel Indonesia. Begitu perkenalan singkat saya. Lebih lanjut nanti kapan-kapan kita bisa berinteraksi, kenal satu dengan yang lain. Itu dari saya. Silakan selanjutnya. Siapa yang mau memperkenalkan? Dan saya mohon untuk videonya dibuka supaya kenal wajahnya ya Bapak. Ya Ibu. Jangan hanya audionya, mikrofonnya dibuka, tapi videonya saya nggak ngelihat wajahnya gitu. Silakan. Siapa yang selanjutnya mau perkenalkan diri? Nama, terus S1-nya dari mana? Dari apa? Dari teologi atau apa? Terus kemudian bergereja di mana? Silakan Bapak Ibu. Oke. Saya Pak Ita, Pak. Ya, silakan. Iya. Selamat berkenalan Pak Stefano yang akan menjadi dosen kami di hermeneutik spiral. Perkenalkan saya Ita Marlina, marga saya Siamturi. Latar belakang pendidikan saya di S1 saya adalah ekonomi akuntansi. Saya bergereja di HKBP Jatiwaringin, Jakarta Timur, sekitar daerah Pondok Kelapa. Itulah Pak perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ita. Selanjutnya. Suwito, Pak. Pak Suwito. Ya, selamat malam Bapak. Salam kenal. Saya Suwito, Pak. Malam. Ya, latar belakang S1 saya adalah Fakultas Hukum. Saya bergabung dalam proses gereja di GBI Harapan Indah Bekasi, Pak. Karena tinggal saya di Cakung, berdekatan dengan gereja yang saya ibadah itu. Jadi pekerjaan saya juga di bidang hukum, Pak. Itu perkenalan singkat saya. Terima kasih Pak Suwito. Yang lanjutnya. Silakan. Saya Pak. Selanjutnya. James. Ya. James, Pak. Ya, James. Oke, selamat ya, silakan. Sore semuanya. Salam kenal buat Pak Stefano. Nama saya James. Saya S1-nya adalah bisnis administrasi dan saya bergereja di GBI Menara Kawanan Domba di daerah Kelapa Gading. Kesibukan saya adalah wira swasta saat ini. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak James. Selanjutnya. Saya Pak. Saya nama saya selamat malam semuanya. Shalom. Nama saya Frans Abednego Barus. Saya latar belakangnya saya seorang dokter spesialis paru. Saya bekerja di Rumah Sakit UKI sebagai dokter di Poli Paru dan
staf pengajar pembimbing klinis di Universitas Kristen Indonesia. Selain itu saya juga bekerja di Rumah Sakit Omni, Pulau Mas, dan Rumah Sakit Hermina, Jatinegara. Demikian Pak, terima kasih. Bergereja di mana Pak? Oh, bergerejanya di Bergereja di mana? Ya, Gereja Batak Karo Protestan, GBKP, di Rawamangun, Pulau Mas. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya. Saya Pak. Michelle. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Michelle. Saya lulusan dari Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya bergereja di GBI Outbox CK4, Pagalar Tahun. Ya, oke. Michelle, selanjutnya. Ardian. Saya Ardian Sebatawi. Ya, silakan. Ya, saya Ardian Sebatawi, S1 saya teologi, dan sekarang saya bergereja di GBT di Rawamangun. Terima kasih. Terima kasih, Ardian. Selanjutnya. Ya, saya Pak Marshall. Ya, Marshall. S1-nya Information Technology IT di BINUS dan bergereja di GKRI, Pak. Ya, terima kasih, Marshall. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak Stefano. Halo. Ya, Pak Tarigan. Ya, ya, saya silakan. kader Tarigan, Pak. Latar belakang pendidikan saya. Oke, Pak, silakan. Latar belakang pendidikan saya S1 manajemen ekonomi, Pak. Nah, saya bergereja di GPPK Cibinong, Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik. Ya, udah, terima kasih. Terima kasih, Pak Tarigan. Ya. Ada yang lainnya lagi? Saya Pak, Garian Pak. Ya, silakan. Nama saya Garian. Latar belakang saya bisnis administrasi. Saya bergereja di Gereja Kristen Ramani Indonesia, Kelapa Gading, Pak. Ya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah semua ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Saya lihat memang sudah semua. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sudah kita berkenalan. Jika kita nanti satu saat berjumpa lewat offline ya, bertemu langsung, biar kita bisa berkenalan lebih lanjut lagi. Dari perkenalan ini, sebagian dari Bapak Ibu peserta kelas ini adalah latar belakangnya, dominasinya adalah non-teologi. Hanya satu saja tadi, saya lupa siapa yang teologi tadi. Ardian. Sekarang saya juga berhadapan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hal ini mempunyai ekspektasi yang luar biasa. Seperti Pak Fran ini, waduh saya jadi keder ini ngajar Pak Fran ini. Saya mengajar ya seorang pengajar yang hebat. Oke. Kelas kita adalah hermeneutik spiral. Ya. Hermeneutik spiral ini mungkin saya pernah mengajar kelas yang sama di STT kita ini. Mungkin diilhami dengan satu buku karangan daripada Ken Osborne dengan judul yang sama,
ada dalam bahasa Inggrisnya, juga ada sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Saya mempunyai kedua buku itu, tapi puji Tuhan dipinjam dan semuanya nggak kembali. Itu yang terjadi. Ya, mahasiswa kalau pinjam itu merasa memiliki, Pak. Ya, jadi para dosen yang di sini tahulah itu. Ya, tapi semoga tidak punya pengalaman dengan seperti yang saya alami. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca versi berbahasa Inggris atau bahasa yang bahasa Indonesianya, sebenarnya hampir sama dengan buku-buku teologi hermeneutik yang lainnya, ada variasinya begitu. Nah, kalau yang dikarang oleh pengarang ataupun teolog Indonesia itu adalah buku yang ini, Pak. Ya, hermeneutik ini. Ya, hermeneutik, prinsip dan metode penafsiran Alkitab. Pengarangnya adalah Hasan Sutanto. Hasan Sutanto ini sudah sekian lama, sejak saya S1 sudah ada, bahkan ini direvisi lebih baik lagi. Meskipun demikian, antara buku ini dengan bukunya Hermeneutik Spiral itu hampir boleh katakan sebagian besar adalah berbicara hal yang sama. Oke, nah, mari saya menggunakan buku ini dalam persiapan saya. Saya menggunakan buku Hermeneutik Spiral, saya menggunakan buku-buku yang lain-lainnya, begitu Bapak Ibu. Tapi boleh sudah buku-buku yang saya pakai sebagian besar sekarang ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tentunya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai kelas hermeneutik spiral ini, dan saya mulai dengan mengutip dari pernyataan seorang teolog yang sangat jarang ketika berasal dari teolog Protestan tentunya, yang berasal dari Brasil, karena Brasil kebanyakan orang-orang Katolik ya. Nah, ini satu teolog yang saya cukup kagum, tulisan-tulisannya, beberapa buku, puji Tuhan, saya mendapatkannya dengan cuma-cuma karena dihadiahin atau apa. Salah satu pernyataan daripada Moses Silva, namanya Moses Silva. Dia berkata, saya kutip ini memang dalam buku hermeneutik, karena ini yang mendasari sikap daripada seorang penafsir dengan aliran evangelical. Ya, evangelical. Sikapnya seperti ini, yaitu Alkitab itu bersifat ilahi. Ya, bersifat ilahi. Tetapi pada saat yang sama dia datang kepada kita dalam bentuk manusia. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk human form, dalam bentuk sangat manusiawi sekali. Itu perlu kita ketahui. Sehingga kita, dan semoga ini memang keyakinan kita bersama, karena ada keyakinan yang berbeda juga meskipun sama-sama Kristen. Semoga keyakinan kita bersama bahwa kita seringkali menyebut bahwa Alkitab itu sebagai firman Allah. Ya, sebagai firman Allah. Tetapi meskipun itu firman Allah, ia datang kepada kita dalam bentuk sangat manusiawi. Pertama kita lihat, kalaupun itu dalam bahasanya yang digunakan adalah bahasa manusia. Entah itu bahasa Ibrani atau Aramik dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru, seperti itu. Kalau datang kepada bentuk manusia, selalu dilatar belakangi oleh sejarah manusia dan budaya manusia tertentu pada zaman tertentu. Dan masih banyak sekali bentuk-bentuk kemanusiaan ataupun sifat-sifat karakteristik kemanusiaan daripada Alkitab itu. Sehingga para teolog seringkali memadankan bahwa
seperti seperti Yesus Kristus yang adalah Allah tetapi manusia, demikian pula Alkitab itu ilahi tetapi juga banyak unsur-unsur manusiawinya. Nah, hal yang lain adalah bahwa dalam Alkitab itu adalah perintah Allah, berisi perintah Allah. Nah, tetapi kalau di perintah Allah, sebenarnya segala perintah Allah itu adalah absolut. Namanya perintah Allah. Tetapi pada saat yang sama, kita mengetahui seringkali latar belakang historis ini membuat Alkitab itu bukan lagi absolut, menjadi relatif. Relatif. Kenapa? Karena dia datang kepada budaya tertentu, bahasa tertentu, yang seharusnya kita mengerti perintah Allah itu absolut, tetapi seringkali absurd, relatif. Dalam artian, kita masih bisa mengatakan harus begini, tetapi pada kesempatan yang lain bisa mungkin begini, mungkin begitu. Karena latar belakang sejarah yang membelakangi penulisan Alkitab itu sendiri. Selanjutnya dikatakan oleh Silva mengatakan bahwa Alkitab itu adalah suatu pesan ilahi. Maka pesan ilahi itu harus kita mengerti dengan clear, dengan jelas. Tetapi sekali lagi, seringkali pesan-pesan Alkitab itu tidak jelas bagi kita. Ya. Satu persoalan umpamanya dalam budaya kita sendiri, dalam Alkitab ada dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, tetapi ada satu pernyataan, apabila garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Selain diinjak-injak orang. Oke, perhatikan bahwa dalam dunia kita tidak pernah quote-unquote menemukan garam tawar. Kemudian garam tawar itu dibuang. Yang ada adalah garam, namanya garam, dalam bentuk apapun, dia tetap ada, kadar keasinannya tidak pernah menjadi tawar, hanya karena ada unsur yang lain, airnya lebih banyak, keasinannya menjadi sangat sedikit, tapi tidak pernah dikatakan tawar. Apalagi kalau sudah ada unsur yang lain, nggak mungkin dibuang dan diinjak-injak orang, seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik, Alkitab selain pada tadi merupakan karakter ilahi, mempunyai bentuk sebagai perintah Allah yang absolut, dan kemudian merupakan pesan yang harus jelas. Ya, ini juga merupakan satu penekanan bahwa dalam kita mempelajari Alkitab, khususnya untuk menafsir, kaum Injili atau orang-orang yang mempercayai Alkitab itu sebagai firman Allah, maka ia harus meminta satu tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus menjadi semacam instruktur dalam waktu kita belajar Alkitab. Oke? Nah, di sini sangat menarik sekali. Tetapi ada kata tetapinya. Tetapinya apa? Tetapinya adalah keahlian itu juga diperlukan. Ada satu sisi, maaf, ini tidak mendiskreditkan satu golongan tertentu, tapi ini sudah masa lalu. Ada satu sisi gereja atau golongan tertentu mengatakan karena Alkitab itu firman Allah, udahlah kita nggak usah neko-neko, udahlah kita berserah kepada Roh Kudus saja, nanti Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ada. Nah, sisi yang lain yang lebih modern dan cenderung pada pandangan paham liberal, ya penting kita belajar mendekati Alkitab dengan segala keahlian kita. Oke? Nah, tapi sebagai gereja yang mempercayai bahwa Alkitab itu firman Allah, sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Allah, maka kita tidak bisa melepaskan kepada tuntunan Roh Allah itu sendiri. Tetapi
Roh Allah yang menuntun kita tidak pernah menggebiri keahlian kita. Oke, tidak pernah menggebiri keahlian kita. Nah, disinilah kalau tuntunan Roh Kudus yang kita percayai itu adalah masalah sangat subjektivitas, hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Nah, dalam ilmu hermeneutik ini, yang menjadi tekanan kita adalah tentang keahlian yang harus kita eksplor atau kita mengikuti norma-norma ilmu. Ya, makanya dikatakan kita belajar yaitu hermeneutik. Begitu kurang lebih pengenalan awal kita tentang pelajaran hermeneutik. Nah, sekarang kita mulai bertanya. Selain daripada Saudara Adrian, kalau nggak salah tadi, yang berlatar belakang S1 teologi, saya tidak menemukan Bapak Ibu berlatar belakang S1 teologi yang lainnya. Ya, selain Adrian. Pernah nggak, sebenarnya harus pernah ini ya, pernah nggak kita memakai ataupun ada di dalam ilmu-ilmu yang Bapak Ibu geluti, yaitu kata hermeneutik. Ada enggak dalam ilmu-ilmu yang Bapak Ibu geluti, yaitu penggunaan ataupun ya penggunaan lah kata hermeneutik itu. Ada Bapak Ibu yang mau bersharing dulu? Kedokteran nggak ada, Pak. Kedokteran nggak ada ya? Pak Fran bilang kedokteran tidak ada. Pak Swito, hukum ada nggak Pak Swito? Ya, Pak. Penggunaan istilah hermeneutik. Di dalam latar belakang ilmu Bapak ke hukum toh, ya. Ada nggak penggunaan istilah hermeneutik ini, Pak? Ada. Sedikit tapi, Pak. Di dalam ada namanya mata kuliah filsafat hukum itu ada. Oh. Apa itu Pak kalau dalam ilmu hukum Bapak, hermeneutik itu apa Pak? Ya, satu pemikiran, suatu upaya untuk mencari maksud dan tujuan suatu peraturan hukum yang berlaku. Sehingga dengan penafsiran hermeneutika ini, hukum dapat diterapkan seadil-adilnya, sepasti-pastinya, gitu kira-kira Pak. Jadi mencari maksud dan tujuan daripada peraturan hukum itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain, Bapak Ibu atau saudara yang lain? Ada nggak dalam ilmu yang Bapak Ibu pelajari latar belakang selain teologi, penggunaan kata hermeneutik? Hukum ada, kedokteran kata Pak Frans tidak ada. Ekonomi, bisnis ada nggak? Tidak ada, Kalau nggak ada, Pak. Kalau saya, Pak. Silakan, Bapak. Kalau saya ada yang mendekati, tapi bukan hermeneutik, heretik, Pak. Apa? Heretik. Apa, Pak? Mendekati hermeneutik, tapi bukan mendekati hermeneutik, tapi bukan hermeneutik, namanya heretik. Saya pernah dengar tuh, Pak. Heretik. Apa itu, Pak? Bapak latar belakangnya tadi apa, Pak? Latar belakang pendidikan? Bisnis, Pak. Hah? Tapi Bisnis. itu saya temu. Apa itu, Pak? Yang Bapak masuk nanti apa? Heretik itu saya ketemunya di pelajaran sejarah. Itu artinya pagan. Pagan apa atau itu, orang-orang yang belum percaya gitu, Pak. Oh, itu jauh ya. Jauh daripada ilmu hermeneutik, oke? Ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Komunikasi, Pak. Ya. Gimana, Michelle? Ya, ilmu komunikasi, di teori ilmu komunikasi sempat membahas juga tentang ilmu hermeneutik. Tentang bagaimana bisa menerangkan atau menerjemahkan teks lama. Kan kalau teori itu kan juga banyak sekali latar belakang penulisannya,
bagaimana untuk penerapan dan lain-lainnya disesuaikan dengan budaya dari penemu teori tersebut. Oke, terima kasih Michelle. Maaf, saya panggil Michelle atau sudah menjadi ibu ini? Belum, Pak. Oke, salah, saya panggil Michelle. Oke, ada yang lain yang mau berbagi dengan latar belakang ilmunya? Apa itu hermeneutik? Oke, ya memang sebenarnya meskipun tidak menggunakan kata hermeneutik, tetapi semua bidang ilmu pasti melakukan tindakan hermeneutik ini. Oke, tindakan hermeneutik itu. Ini pasti. Kenapa pasti? Karena setiap kita pasti harus quote and quote menafsirkan fakta yang ada. Menafsirkan fakta yang ada. Mengartikan fakta yang ada. Nah, di dalam dunia teologi, kalau bicara tentang hermeneutik, memang sangat spesifik. Selalu berkaitan dengan hermeneutik Alkitab. Ya, hermeneutik Alkitab. Bidang hukum tadi adalah menafsirkan apa? Menafsirkan hukum-hukum, maknanya supaya pelaksanaannya bisa dilaksanakan seadil-adilnya. Kurang lebih itu yang saya tangkap dari Pak Suwito. Ya, dari ilmu komunikasi tadi bisa memahami atau menerjemahkan teori-teori yang ada. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Michelle. Dalam jurnalistik juga demikian, ada hermeneutik. Dalam bahasa Indonesia juga ada hermeneutik. Dalam bahasa Inggris juga ada. Tetapi dalam ilmu teologi selalu berkaitan dengan Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, hermeneutik itu adalah memang dalam konteks pelajaran teologi adalah istilah teknis para ahli Alkitab yang digunakan untuk menunjukkan tugas untuk menjelaskan makna Alkitab. Menjelaskan makna Alkitab. Itu. Dan karena apa? Di dalam kata hermeneutik itu sendiri, itu berasal dari kata Yunani yang pertama adalah dari kata hermeneuin, yang artinya menjelaskan, yang artinya menafsirkan, yang artinya menerjemahkan. Bapak Ibu, Pak Frans, mungkin Pak Frans tidak memakai istilah hermeneutik. Tetapi dalam fakta pelayanan Bapak, ahli jantung atau apa tadi? Paru atau jantung ya tadi? Paru ya Pak ya? Paru, ketika menemukan ada diagnosa, kalau nggak salah, saya bukan ahli kedokteran ya Pak. Saya adalah pasien Pak. Sekarang saya ini sedang dalam perawatan untuk cancer saya Pak, cancer usus Pak. Sedang dalam perawatan dan puji Tuhan sudah 24 kali di kemo Pak. Ya. Ya, 20 kali. Tapi ketika melihat diagnosa atau gejala-gejala A, B, C, D, Bapak yang lebih tahu ya, maka Bapak mulai menafsirkan, oh ini adalah penyakit seperti ini. Nah, ketika ada fakta-fakta, diagnosa, gejala-gejala, mungkin itu istilahnya saya kurang tepat, kemudian Bapak menafsirkan. Oke, penafsiran itu bukan kayak dukun dong, Pak. Ada dasar ilmiahnya. Iya, ada dasar ilmiah kedokterannya. Ya kan, gitu kan? Demikian pula, Pak, dalam hal Alkitab, artinya begini, Bapak pasti punya ada hermeneutiknya, hanya kata itu tidak dipakai. Karena segala bidang ilmu apapun itu memerlukan penjelasan, memerlukan apa? Ketika menemukan fakta, memerlukan penjelasan, memerlukan penafsiran. Oke? Maka tambah pinter orang